Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi ajri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang pendidikan. Faslun wa syara'itu wujubi sholati salah satu asya'a. Di sini pasal Kiai Musonib mau menerangkan tentang syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu ada 3, yaitu ahaduha al-islamu, yang pertama Islam, wasani al-bulugu, yang kedua yaitu orangnya sudah baligh, sudah akil baligh, wasalisu nomor ketiga al-aqlu, yaitu orangnya sudah sempurna akalnya. Jadi wajib melaksanakan sholat bagi kita semua setelah mencukupi 3 syarat ini. Yang pertama orangnya Islam, yang kedua orangnya itu sudah baligh, yang ketiga sudah sempurna akalnya, tidak edan. Orangnya Islam, bukan kafir, terus orangnya sudah baligh, bukan anak kecil, yang ketiga orangnya sempurna akalnya, tidak gila. Itu wajib melaksanakan sholat. Sekarang masuk pembahasannya ke faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Pembahasan kita yang tertunda. Utawi ikilaiki pasal kang sawiji wa syara'itu sholat lan utawi sake syarat sholat qabla dukhuli ing dalam sadurung manjing fiha ing dalam ya sholat khamsatu asya'a iku 5 sake perkara. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5 perkara. Wasyurutu jam'u syartin, 8 syurut, yaitu jamaknya 8 syartin. Wahwa, yang namanya syarat itu lughatan ing dalam munggu lugot, al-alamatu iku ciri, wasyar'an lan ing dalam munggu syara, ma tatawaqqaf sihhatas sholat alaihi. Yang namanya syarat itu adalah sebuah perkara yang dibutuhkan untuk sahnya sholat. Jadi tidak sah sholat kalau tidak mencukupi syarat. Nah, ada berapa syarat sholat tersebut? Syarat sahnya sholat tersebut yaitu ada 5. Yang pertama wasyaratul awal, yang syarat yang awal itu toharatul a'dha'i, suci seluruh anggota badan kita, minal hadasi, dari hadas kecil, wal minal hadasil asgori, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Jadi syarat sah sholat yang pertama yaitu harus keadaan suci anggota tubuh kita, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, wasani satru launil aurat. Yang kedua, syarat sahnya sholat itu adalah menutupi warnanya aurat atau menutupi warnanya kulit aurat. Ingdal kudrati bila mana mampu. Yang ketiga, syarat sah wajibnya sholat apa? Karena pembahasan aurat perasaan sudah kelewat Pak ya? Kelewat. Nah, lalu batasan aurat itu untuk seorang perempuan ataupun laki-laki dulu. Dari seorang laki-laki ketika lagi sholat itu batasan auratnya dari mana? Jadi aurat seorang lelaki ketika lagi sholat itu adalah dari mulai pusar Pak. Dari pusar sampai dengkul, lutut, itu auratnya lelaki. Auratnya lelaki itu dari sebawahnya pusar sampai atas dedengkul. Terus pusar sama dedengkulnya wajib nggak ketutup? Wajib. Kenapa? Karena ada kaidah fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib, tidak akan sempurna menutupi aurat terkecuali menutupi bujal dan menutupi dengkul, berarti nutupi pusar dan nutupi lutut itu adalah wajib. Nah ya, iku auratnya wong lanang. Nah, ari auratnya wong wadon kepremen. Auratnya wong lanang mah mau kan kah? Wa auratu zakari ma baina surratihi wa rukbatihi. Lamun aurat wong wadon mah wa auratul hurrati fi salat ma siwa wajhaha wa kafaiha zahiran wa batinan ilal kuaini. Aurat perempuan mah ketika lagi sholat itu selain muka dan penggelangan tangan ini Pak, telapak tangan. Jadi muka sama telapak tangan ini bukan termasuk daripada aurat orang perempuan mah ketika lagi sholat. Gitu. Zahiran wa batinan, baik dalamnya ini apa namanya apa ini nih, telapak tangannya ataupun luarnya sih. Ini bukan aurat ketika lagi sholat. Lalu kalau di luar sholat aurat perempuan itu batasannya mana? Kalau di luar sholat batasan aurat perempuan itu amma auratul hurrati kharijas salat pajami'u badaniha. Jadi auratnya seorang perempuan itu ketika di luar daripada salat itu pajami'u badaniha adalah seluruh anggota tubuh perempuan tersebut. Jadi ketika lagi salat ma auratnya iku ya sekujur badan terkecuali muka sama tangan, efek-efeknya sama pergelangan tangan. Tapi kalau di luar sholat, aurat perempuan itu adalah seluruh anggota badan. Awasku. Terus premen jelamun wong wadon iku ketika dalam keadaan persepen kayak semacam di kamar ataupun di ruangan sepi sendiri ataupun sama mahram. Wa auratuha fil khulwah kadzakar, ketika perempuan itu ada di dalam kamar ataupun di tempat yang sepi, auratnya itu kadzakar kayak semacam lelaki, artinya harus ketutupan di atas pusar, di bawah pusar sama di atas dengkul konon Pak.
Itu yang namanya aurat. Jadi kembali lagi, syarat sahnya sholat yang pertama adalah harus keadaan suci anggota tubuh kita, baik dari hadas besar ataupun dari hadas kecil. Yang kedua yaitu wajib harus menutupi aurat lelaki, yaitu dari mulai pusar sampai dedengkul. Aurat perempuan itu adalah seluruh badan terkecuali muka sama pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini luarnya baik dalamnya itu tidak apa-apa. Yang ketiga, wasalisu al-wuqufu ala makanin tahiri. Yang ketiga, syarat sahnya sholat itu yaitu harus diam di tempat yang suci. Tempatnya kudu suci. Ketika lagi sholat ikut tempatnya kudu suci. Tidak boleh ada najis sing bakal najis tersebut ngena ning anggota badan kita, terkecuali najis tersebut iku ora ngena ning badan kita, iku mah ora masalah. Contohnya kepremen, kita lagi sholat, nih adepan kita anak tai cecek, lagi Arab sujud gak? Iya, kotoran cecek. Iya. Nah, selagi si kotoran cecek itu ketika kita lagi sujud ora nempel ning badan kita, iku ora jadi masalah. Sah bae salat. Terkecuali lagi sujud nempel ning kotoran tersebut, baik kotoran cecek ataupun kotoran ayam, itu tidak sah. Oh, non lupa. Yang nomor ketiga itu syarat sah daripada sholat itu yaitu harus diam di tempat yang suci. Tempatnya dan pakaiannya harus suci. Ada pertanyaan, Pak? Kadang-kadang ada lagi sholat, misalkan di keramik kita ada tai ayam, misalkan ya, kita sholat nggak ada lagi tempat, misalkan ya, adanya cuman di situ, mau cari tempatnya ya susah lah, ya emang apa? Cukup ditutup pakai sejadah, misalkan gitu, Pak. Cukup ditutup pakai sejadah, kita sholat di atasnya tidak masalah. Meskipun keadaan basah, kotoran tersebut. Kalau misalkan keadaan basah, sehingga sejadahnya itu kan basah nih, otomatis ya kalau misalkan kotorannya basah, sejadahnya basah nih. Selagi si kotoran itu basahnya tersebut tidak nempel ke anggota tubuh kita, tidak jadi masalah. Sah-sah aja sholatnya. Ya, misalkan rembes gitu ya. Ya selagi tidak nempel kepada anggota kita, anggota tubuh kita, ya tidak masalah. Lanjutkan saja sholatnya. Kalau misalkan lagi udah sholat di Ustaz, iya, tiba-tiba pas saat sujud ada bau kotoran gitu. Kotorannya kotoran apa? Bau kencing? Kayak kotoran semacam tadi tuh, tai cicak ataupun kotoran kucing gitu. Gimana itu Ustaz? Dalam kaidah fikih pahkum bidzahir wala tahkum bisarair, hukumi sing jelas-jelas ya Bapak, aja dihukumi sing ora jelas ya. Jadi artinya ketika kita yakin iki si pakaian ataupun benda iki mau ana najis ya, ataupun kedeleng najis ya berarti dihukumi najis. Dihukumi mutanajis, kenang najis. Tapi lamun sebelumnya nggak tahu. Kalau sebelumnya tidak tahu, kita kan tidak tahu. Dicek posisi, misalkan
dicium baunya kayak misalkan kayak bau apa? Anjir. Kayak bau kencing kucing. Wah, ini mah yakin ini mah kencing kucing nih karena kencing kucing mah seperti ini nih misalkan ya kan. Pokoknya yakin ini mah dari baunya, aromanya kencing kucing sejadah ini. Oh, berarti jangan dipakai, Pak. Jangan dipakai karena baunya itu aromanya itu aroma kencing kucing. Gitu. Dan juga di situ bisa kalau misalkan ada sudah terkena kencing kucing juga pasti ada bekas dan juga beda lengket gitu. Kalau misalkan kita yakin ini mah bukan najis ya kan, karena najisnya juga tidak kasat mata, tidak keciri gitu, atau tidak masalah, lanjut Pak ya. Karena itu kaidah fikih mengatakan fahkum bidzahir wala takum bisarair, hukumnya sing jelas-jelas bae kan. Jadi hukum sing ora jelas artinya sing dohir-dohir bae sing kasat mata. Bahkan ana sing bekenen dipake. Kadang-kadang lamun sholat kan ana ya sejadah iku sejadah. Nggo sorbannya dawa. Sorbannya dawa, sampai ngelembreh kan ngesor kan ya. Ketika lagi sujud ataupun lagi ruku, si sorbannya iku nempel ning tai cecek ataupun ning tai ayam, iku resah. Ora resah. Sorban karena si sorban itu ketika lagi sujud ke gawa, ketika lagi ngadeg ke gawa, lagi ruku ke gawa, hariku mah nempel ning badan kita termasuk kan pakaian kita itu mah. Bahkan kenen andai kata kita lagi sholat ditaleni kawanku Pak ya, ataupun sorbannya dawa lah ataupun ditaleni tali sing dawa, ujung talinya ikut tempel lah kening tai kebo terus ataupun ning tai ayam kawanku ya. Ikut sholat kita nih resah karena ketika lagi sujud ya kegawa si tali kuning kita karena lagi ngadeg kegawa maka dihukumi pakaian kita itu. Jadi nomor 3 rukun dari syarat sah daripada sholat adalah harus suci tempat dan pakaian. Tempat dan pakaiannya harus suci. Yang keempat, warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat, rukun syarat sah daripada sholat yaitu harus mengetahui masuk waktunya sholat. Kalau kita sholat tanpa tidak mengetahui masuknya waktu sholat, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kurang syarat. Gitu Pak. Mengetahui waktunya auzoni dukhulihi bil ijtihadi, baik dengan sangkaan masuknya waktu itu bil ijtihadi dengan ijtihad. Contoh kenen kita. Jadi syarat sah nomor kepapat adalah harus mengetahui waktu masuknya sholat dengan cara matahari yang sudah disebutkan yang lalu itu Pak. Kalau zohor yaitu matahari di atas kepala gingsir semet kanon gobaya itu mancing waktu zohor. Kalau asar, masuk waktu asar itu adalah bayangan kita itu sudah mencapai 2 kali lipat lebih sedikit gitu. Terus kalau misalkan waktu maghrib ketika tenggelamnya matahari itu sudah masuk. Terus ketika masuk waktu isya yaitu munculnya mega merah,
Waktu subuh adalah munculnya fajar sodik. Nah, itu waktu-waktu sholat yang harus kita ketahui. Sekarang mah Pak bukan di matahari, di jam digital. Nah, gimana itu? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Au bidzanni dukhulihi bil ijtihadi namanya Pak. Karena itu namanya termasuknya ijtihad pada para alimil ulama dengan jam waktu, baik jam digital tek bengek, itu dapat majelis ulama. Misalkan waktu dohor itu masuknya waktu dohor itu dari mulai jam 12 lewat 5 menit misalkan, ya udah masuk waktu dohor. Itu namanya mengetahui waktu sholat dengan berijtihad. Terus yang kelima, yang terakhir, wal khamisu, yang terakhir, istiqbalul kiblati. Syarat sah salat itu yaitu menghadap kiblat ail ka'bati, tegese Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu dinamakan kiblat? Wasumiyat kiblatan li annal musalla yuqabiluha. Kenapa Ka'bah dinamakan kiblat? Karena orang sholat itu selalu madep Ka'bah, makanya dinamakan kiblat. Gitu. Terus kenapa dinamakan Ka'bah? Ka'bah yang ada di Makkah itu kenapa dinamakan Ka'bah? Wasumiyat Ka'batan lirtifaiha, karena tinggi. Dinamakan Ka'bah itu karena tinggi. Syarat sah sholat yang nomor kelima itu adalah menghadap ke kiblat. Dengan apa menghadap kiblatnya? Wastiqbaluha bisadri, menghadap kiblatnya itu harus wajib dengan dada. Tidak boleh dada ini menghindar ataupun bahasa Jawanya memungkur saking kiblat itu orang oleh. Harus lurus ning kiblat. Dada patokane dada udurai patokane dada. Patokane dada. Makanya ketika assalamualaikum Pak, kadang-kadang wakai terjadi ya. Ketika salam pertama, apa ngarannya Arab akhiran sholat ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Iku dadane iku melu dikit marana ka melu marana. Jadi dadane iku aja melu-melu konon aja. Cukup raine bae sing belok marana mah. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup raine bae dadane aja melu-melu. Lamun dadane melu batal nggone. Karena menghindari kiblat. Ulangi maning syarat sah salat iku ana 5 siji. Kudu suci anggota badannya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus menutupi aurat. Yang ketiga, harus suci tempat dan suci pakaiannya. Yang kelima, yang keempat, yang ketiga harus suci tempat dan pakaiannya. Yang keempat,
Yang keempat itu harus mengetahui masuk waktunya sholat. Yang kelima harus madep kiblat. Ada pertanyaan sejauh ini? Hah? Lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan, ajukan saja ke Menteri Agama. Ya Pak. Ayo, Kang Ijal, kakek nakon apa? Menawa bisa tak jawab. Perihal sholat. Hukum batalnya sing endi Pak? Lamun assalamualaikum dadane melu. Engkau ana nih pembatalan sholat. Karena salah satu pembatalan sholat itu adalah mungkuri kiblat, berbelok daripada kiblat. Apa sih mungkuri? Berbelok, Nyampe. nyamping. Oh, non. Itu termasuknya salah satu pembatalan sholat. Yo, anda mana? Ya Ramadan. Oh, Ramadan menung baik. Wis paham kabeh mah. Rupanya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada pembahasan saya yang salah, itu yakin dan pasti datangnya dari kebodohan saya. Bila mana ada yang benar, saya yakin dan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.